Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami di siang hari ini, mudahkanlah kami dalam menerima ilmu, mudahkanlah kami mengamalkan apa yang telah kami tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan membahas mengenai sodakoh. Sebelum kita bahas tentang ayat-ayat yang berkenaan tentang sodakoh, keutamaan sodakoh, kemudian sebelumnya saya akan menceritakan tentang satu kisah tentang seorang yang sangat gemar sodakoh. Namanya adalah Sya'ban. Suatu ketika Rasulullah SAW kehilangan seseorang. Ketika di dalam masjid biasanya ada orang yang selalu mengambil posisi paling depan sebelah kanannya Rasulullah SAW paling pojok. Ketika selesai sholat, ketika Rasul kasih salam, Rasul biasanya akan melihat laki-laki yang bernama Sya'ban ini. Tapi pada suatu hari Rasul tidak melihat Sya'ban di mana ya? Kok nggak kelihatan di masjid? Kenapa dia tidak pergi ke masjid? Keesokan harinya juga nggak kelihatan di masjid. Keesokan harinya juga tidak kelihatan di masjid. Padahal Sya'ban ini orang yang paling rajin ke masjid. Bahkan sebelum masuk waktu sholat, beliau selalu sudah bersedia ada di masjid. Jadi Rasul pun berkata kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang tahu di mana Sya'ban? Mereka semua mengatakan, kami tidak tahu ya Rasul. Kalau begitu mari kita ke rumahnya Sya'ban supaya kita bisa tahu kenapa dia tidak datang ke masjid. Biasanya selalu ke masjid, hari ini nggak ke masjid, kemarin nggak ke masjid. Coba kita lihat apa yang terjadi pada dirinya. Jadi Rasul pergi ke rumahnya Sya'ban dan tidak ada yang menyangka ternyata rumah Sya'ban sangat jauh. Menempuh perjalanan 3 jam berjalan kaki. Jadi bayangkan ibu, setiap hari beliau berjalan kaki 3 jam menuju ke masjid. Di setiap waktu sholat, bayangkan. Sampai ke rumahnya Sya'ban, Rasulullah mengetuk pintu dan ketika dibuka ternyata istrinya Sya'ban sudah bersimbah air mata dan mengatakan, Sya'ban sudah meninggal ya Rasulullah. Sya'ban sudah meninggal. Tapi ada hal yang ingin aku tanyakan kepada engkau ya Rasulullah, berkenaan dengan perkataan Sya'ban di detik-detik wafatnya. Beliau mengatakan 3 perkara. Kenapa tidak lebih jauh ya Allah? Kenapa tidak lebih banyak ya Allah? Kenapa tidak lebih baru? Begitu kata Sya'ban. Apa maksudnya ya Rasulullah? Saya tidak paham. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW pun menanyakan tentang kebiasaan-kebiasaan Sya'ban kepada sang istri dan sang istri pun bercerita. Sya'ban setiap hari berjalan kaki menuju ke masjid. Sya'ban setiap hari selalu membawa roti yang kering karena memang itulah makanan yang kami punya ketika beliau menuju ke masjid dan selalu dibagikan kepada fakir miskin. Dan Sya'ban selalu punya kebiasaan pakai baju bagus di bagian dalam, pakai baju yang usang di luar. Karena perjalanan kan berdebu, sampai di masjid dia buka baju yang usangnya menghadap kepada Allah dengan baju yang bagus. Maka Rasul pun berkata, maksud perkataan Sya'ban dari 3 perkataan itu, kenapa tidak lebih jauh? Ketika detik-detik wafatnya Sya'ban sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas balasan yang sudah dia kerjakan selama ini di dunia. Sudah digambarkan oleh Allah kira-kira syurga keadaannya seperti ini, balasan kebaikanmu seperti ini Sya'ban. Maka Sya'ban berkata, kenapa tidak lebih jauh ya Allah? Seandainya aku berjalan kaki lebih jauh lagi ke masjid, aku tentu mendapatkan pahala yang lebih banyak. Engkau tentu mengampuni dosa-dosaku, engkau tentu akan mengangkat derajatku lebih tinggi. Kenapa jarak rumahku tidak lebih jauh ke masjid? Kenapa aku berjalan tidak lebih jauh ke masjid? Andaikan lebih jauh, pahala yang aku dapat pasti lebih banyak. Maka di detik-detik wafatnya Sya'ban, beliau menyesal, kenapa nggak lebih jauh? Kedua, Sya'ban mengatakan, kenapa nggak lebih banyak? Setiap hari Sya'ban menuju ke masjid, Sya'ban membawa bekal. Di tengah perjalanan selalu bertemu dengan fakir miskin, padahal Sya'ban juga orang miskin. Kemudian beliau membagikan setengah makanannya kepada sang fakir miskin. Maka Sya'ban menyesal, kenapa nggak lebih banyak sedekah itu aku kasih ya Allah? Andai aku tahu pahalanya sedemikian besar seperti ini, aku serahkan seluruh hartaku, makananku kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan itu. Sya'ban menyesal, kenapa harta yang saya kasih cuma setengah? Ketiga, Sya'ban menyesal, kenapa nggak yang lebih baru? Setiap hari Sya'ban memakai baju yang bagus, di dalam bajunya, di luar dikasih yang usang. Ketika menghadap kepada Allah, dia pakai baju yang bagus. Ketika ketemu fakir miskin, baju yang bagus dia lepaskan, dia kasih kepada fakir miskin. Dia pakai baju yang usang, itu pun dia masih menyesal.
Dia mengatakan, kenapa ya Allah gak lebih baru lagi, gak yang lebih paling bagus lagi untuk orang-orang fakir miskin itu. Itulah penyesalan Sya'ban yang merasa belum memberikan yang terbaik untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau baru tahu balasan Allah ketika di detik-detik wafatnya tentang sedekah yang beliau berikan. Maka saya akan membacakan surah Al-Munafiqun ayat 10 yang berkenaan dengan orang-orang yang menyesal kenapa dulu waktu hidup tidak bersedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu orang yang sudah mati itu berkata dengan penuh penyesalan, ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku sedikit lagi ya Allah, aku pasti bersedekah ya Allah, dan aku pasti melakukan amal-amal yang salih. Hanya saja orang yang mati tidak mungkin dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang mati minta, mohon pada Allah, tunda ya Allah kematian ya Allah. Andaikan kau tunda, aku pasti lebih banyak bersedekah. Begitu kata mereka. Kenapa? Sedekah pekerjaan paling gampang. Tidak seperti sholat mungkin atau pergi haji yang membutuhkan proses. Sedekah sangat mudah. Sehingga orang-orang yang mati ingin dibangkitkan lagi hanya untuk bisa sedekah. Sedekah kan gak harus uang bermiliaran-miliaran kan Bu. Sedekah apa yang kita punya? Makanan yang kita masak apa yang kita punya? Baju yang ada di lemari apa yang kita punya? Yang masih bisa dipakai atau digunakan oleh orang lain. Maka sekarang pertanyaannya, kalau begitu apa sih keutamaan-keutamaan dalam bersedekah? Pertama, sedekah adalah amalan yang paling utama. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi, tangan di bawah adalah yang menerima. Kata siapa? Pemberi sedekah adalah orang kaya. Banyak orang fakir miskin masih sedekah teman-teman sekalian kepada orang-orang miskin lainnya. Siapa yang lebih mulia? Tangan di atas selalu lebih mulia daripada tangan di bawah. Saya punya pondok Quran Bu, sudah 3 tahun berdiri, gratis, tidak berbayar, untuk anak-anak yatim piatu, mu'alaf dan du'afa, orang-orang yang tidak punya. Namun apa kata mereka? Setiap hari mereka punya celengan, mereka nabung tuh uang dari situ, dikit-dikit masukin ke situ. Apa kata mereka? Masa selamanya kami diberi orang terus? Anak-anak yatim ini, kami juga pengen sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesekali pengen tangan kami berada di atas daripada tangan di bawah. Jadi orang sedekah bukan orang kaya. Orang sedekah adalah orang yang mau, karena dia tahu sedekah adalah mulia, amalan yang utama dan mulia. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, teman-teman sekalian, sesungguhnya amalan-amalan itu nanti di hari akhir saling membanggakan diri satu sama lain. Maka sedekah pun akan berkata kepada amalan-amalan lainnya, akulah yang paling utama di antara kalian. Jadi nanti di hari akhir seluruh amalan-amalan saling membanggakan diri. Aku paling utama, aku paling utama, aku paling utama. Begitu pula dengan sedekah, membanggakan diri, akulah yang paling utama. Si fulanah ini paling banyak bersedekah. Kedua, manfaat dari sedekah adalah melindungi dari bencana. Ketika teman-teman di jalan raya tiba-tiba motornya keserempet, katakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Mungkin harusnya motor itu sudah kebalik, mungkin harusnya ibu udah masuk ke dalam truk, mungkin. Tapi sebab sedekah yang dikeluarkan selama ini sehingga hanya membuat tubuh kita lecet saja, itu mungkin sebab sedekah teman-teman sekalian. Atau terjadi bencana-bencana lainnya, misalnya rumah terbakar, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Harusnya ibu dan keluarga terbakar, ikut terbakar, tapi Allah selamatkan karena mungkin ada sedekah yang pernah dikeluarkan di jalan Allah sehingga rumahnya saja terbakar, diri kita tidak terbakar. Allah selamatkan, Allah beri kita kesempatan untuk lebih selamat sebab sedekah yang kita berikan.
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya sedekah bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya pendosa, zolim atau bahkan orang kafir, karena Allah menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara sedekah itu. Ibu-ibu punya anak, anaknya sakit misalnya, harusnya sakitnya lebih parah daripada sakit itu, tapi karena sebab sedekah, jadi Allah kasih sakitnya seperti sakit yang sekarang misalnya. Ada kisah di zaman Nabi Soleh teman-teman sekalian. Orang ini jahat, suka mengganggu orang lain. Kemudian pada akhirnya ada orang yang ingin mencelakakan si pendosa ini karena dia terlalu jahat, suka ganggu orang lain. Ada seseorang yang menyelipkan ular berbisa di dalam buntelannya. Ketika seharian si orang ini pergi dengan membawa buntelan, pulang-pulang Nabi Soleh bertanya, dia selamat. Nabi Soleh berkata, apa yang kamu lakukan seharian ini? Kemudian si orang jahat, si tukang bertato jahat, preman gitu kan, dia mengatakan, saya pergi membawa 2 buah roti. Lalu 1 roti saya sedekahkan, 1 roti saya makan. Lalu Nabi Soleh berkata, Allah telah menyelamatkan kamu dari mara bahaya, dari malapetaka ular yang sembunyi di dalam buntelan kamu lantaran sedekah yang kamu keluarkan. Pergi dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah, mau dia orang solih, enggak solih, mau dia jahat atau baik, selama dia sedekah, Allah akan menghindarkan bencana yang lebih besar di dalam kehidupannya. Keutamaan sedekah yang ketiga, berlipat gandanya pahala. Teman-teman perhatikan Al-Baqarah 261. Selain berlipat ganda pahala, engkau akan semakin kaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah seperti 1 butir biji. Setiap butir biji, 1 butirnya tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap 7 tangkai, setiap tangkainya tumbuh menjadi 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Mungkin kita sedekah secara materi, penglihatan kasat mata uang kita berkurang, tapi Allah berikan rezeki dari yang lain. Misal Allah berikan kesehatan, anak-anak yang soleh, perniagaan yang untung, suami yang baik, kenikmatan dalam beribadah, itu rizki teman-teman sekalian. Mungkin sebab sedekah yang engkau berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pepatah di dalam Islam, sedekah pangkal kaya. Sedekah pangkal kaya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, pernah hendak sedekah. Beliau pada saat itu mengikuti perang Tabuk bersama dengan para sahabat-sahabat. Lalu para sahabat punya kebun kurma dan kebun kurmanya tidak terjual karena kurma-kurma membusuk. Mereka pergi perang lama, pulang-pulang ke Madinah, kurma busuk, tidak laku dijual. Maka Abdurrahman bin Auf mau menolong para sahabat-sahabat ini. Beliau beli kurma busuk tersebut. Rugi kan? Harusnya rugi logikanya. Ternyata Allah ganti dengan cara, tiba-tiba ada salah seorang utusan dari kerajaan yang lain mengatakan, kami keliling-keliling negara-negara lain untuk mencari kurma busuk untuk jadi obat. Ternyata engkau yang punya ya Abdurrahman bin Auf, kami beli berapapun harganya. Sehingga ternyata niatnya mau mengurangi harta karena menolong orang lain, justru Allah berikan harta yang lebih banyak. Percaya gak kayak gitu Bu? Percaya gak sedekah itu kita tolong hambanya Allah, Allah akan tolong kita. Saya punya rumah Quran yang saya ceritakan tadi, 200 santri tidak berbayar. Kemudian teman-teman mengatakan, lalu bagaimana untuk pendidikan anak-anakmu? Ibu percaya tidak? Ini saya alami sendiri, bahkan saya bisa mengatakan begini. Anak saya masukkan ke sekolah internasional Tahfidz School di Jakarta dari usia 2 tahun. Sekarang anak saya sudah hampir usianya 5 tahun. Anak 1 dan 2 dimasukkan ke situ. Dan yang namanya international school sangat mahal. Dan saya nggak bayar sama sekali ibu sekalian. Kenapa? Lupa bayar uang sekolah. Kesibukan ceramah lupa Bu. Jadi pas bagi rapot saya datang ke TU. Nggak ada yang nyuruh ke TU sih. Saya inisiatif sendiri. Malu banget rasanya. Nih anak udah lama sekolah kok nggak pernah ditagih. Nggak dapat surat untuk bayar uang sekolah.
Akhirnya dengan penuh penyesalan saya mengatakan, berapa puluh juta yang harus saya bayar ya Allah. Itu uang masuk belum bayar, uang bulanan yang gak bayar. Jadi ketika saya dengan deredekan, ya Allah sudah berapa puluh juta ini saya harus bayar. Tiba-tiba orang di TU mengatakan, Mbak Oki dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan anak seterusnya. Jadi kayaknya beliau itu tahu saya mau punya anak banyak, Bu. Ya, jadi beliau mengatakan dari PAUD sampai SMA gak usah bayar selama sekolah di sini, gratis katanya. Apa yang saya lakukan terharu, Bu, terharu banget. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi pendidikan anak saya gratis. Sampai hari ini saya gak pernah bayar uang sekolah. Jadi saya buang harta saya untuk memberikan beasiswa anak-anak yatim ini. Ternyata Allah ganti harta saya di tempat yang lain. Pasti Bu juga punya cerita kan tentang sedekah, bagaimana Allah tolong kita, Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi yang ketiga tadi, manfaat atau keutamaan dari sedekah selain berlipat ganda pahala, berlipat ganda juga rezeki kita insyaallah. Yang keempat, keutamaan dari sedekah adalah dapat menghapus dosa dan kesalahan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian meskipun hanya dengan sebiji kurma. Masa nggak mampu kasih sebiji kurma, ya kan? Kan sedekah paling gampang. Apa aja yang ada di rumah kita itu? Kerupuk, satu kerupuk aja itu sedekah. Satu gelas air aja sedekah. Bersedekahlah kalian meskipun hanya sebiji kurma, sebab sedekah mampu memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.